Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradil Hamdilaila, nomor absen 8 dari kelas 11 IPS 3. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman sehat ya. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun sedang keadaan seperti ini, kita tidak lupa untuk selalu bersyukur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi karya tulis ilmiah. Apakah teman-teman tahu apa itu karya tulis ilmiah? Jika belum tahu, simak video ini ya. Karya tulis ilmiah dapat dipahami sebagai teks yang ditulis dengan susunan sistematis serta logis dan memenuhi kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku. Karya tulis ilmiah sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian dan peningkatan fakta data serta sistematis. 1. Pengertian karya tulis ilmiah. Tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmu. Biasanya, karya tulis ilmiah ini berisikan fakta, data, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. 2. Tujuan karya tulis ilmiah. Adapun tujuan karya tulis ilmiah adalah menginformasikan pada pembaca terkait suatu masalah beserta jawabannya. Karya tulis ilmiah juga digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta. Nah, ada tujuan lain seperti menumbuhkan etos ilmiah di kalangan siswa dan mahasiswa. Yang kedua adalah melatih pengembangan keterampilan membaca efektif. Dan yang ketiga adalah hasil karya ilmiah menjadi acuan atau penelitian pendahuluan bagi penelitian selanjutnya. 3. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Tulis ilmiah juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, penggunaan bahasa baku. Penggunaan bahasa baku tujuannya agar kita tidak bingung apa yang dibaca dan mudah dipahami. Yang kedua, tidak bermakna ganda atau ambigu. Nah, ini sangat penting agar pembaca dapat langsung menangkap maksud atau tujuan penulis. Yang ketiga, tidak melibatkan perasaan atau penulis karya ilmiah tidak melibatkan aspek emosi atau perasaan penulis terdapat fakta yang subjektif. Yang keempat, menggunakan istilah ilmiah. Penggunaan istilah yang terdapat secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa penulis memiliki kemampuan untuk membahas bidang tersebut. Yang kelima, berkesinambungan. Harus berkesinambung antar satu bagian dengan bagian lainnya agar alur logika yang saling terkait. Selain itu, kalimat yang digunakan tidak bertele-tele ya. 4. Macam-macam karya tulis ilmiah. Macam-macam karya tulis ilmiah. Yang pertama ada laporan penelitian. Laporan penelitian adalah karya ilmiah hasil penelitian, percobaan, pengamatan, atau wawancara. Laporan penelitian biasanya dibuat setelah seseorang melakukan kegiatan yang sudah disebutkan sebagai bentuk pelaporan hasil. Jenis laporan penelitian seperti laporan penelitian kunjungan, laporan penelitian hasil eksperimen, atau laporan penelitian untuk tugas tertentu. Yang kedua ada makalah. Makalah adalah karya ilmiah tentang masalah dengan penyelesaian berdasarkan berbagai macam data di lapangan. Makalah membahas suatu topik tertentu dengan bersifat empiris dan objektif. Makalah biasanya disajikan dalam bentuk laporan tertulis atau dipresentasikan kepada halayak. Yang ketiga ada artikel. Pengkategorian artikel sebagai karya tulis ilmiah digunakan dalam konteks jurnalistik dan konteks sudut pandang ilmiah. Pada konteks jurnalistik, artikel mengandung pendapat subjektif penulis terkait suatu masalah atau peristiwa. Namun, dalam sudut pandang ilmiah, artikel adalah karya tulis yang dibuat untuk jurnal. Artikel tersebut dibuat dengan mengikuti pedoman dan kaidah penulis ilmiah. Ada skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk atau sebagai syarat untuk memperoleh gelar sastra 1 atau S1. Pada skripsi terdapat tulisan tentang pendapat penulis namun diperkuat teori yang sudah ada sebelumnya. Diperlakukan metode ilmiah untuk menulis skripsi serta penelitian maupun observasi. Yang kelima ada tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang dibuat mahasiswa sebagai syarat memperoleh gelar master 2
ditulis oleh individu dan diutamakan untuk menemukan hal baru. Yang keenam ada disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah yang dibuat mahasiswa untuk mendapatkan gelar Doktor Sastra 3 atau S3. Nah, disertasi ini mengutamakan orisinilitas dan harus menemukan hal baru. Tingkat kesulitan pembuatan disertasi paling tinggi dibandingkan karya tulis lainnya. 5. Struktur karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini biasanya memiliki 3 bagian di dalamnya. Yang pertama ada pendahuluan. Bagian pendahuluan berdasarkan dasar-dasar penelitian masalah yang diangkat dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Yang kedua ada isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini biasanya terdiri dari 1 atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari penelitian. Yang ketiga ada kesimpulan. Bagian kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya pada bagian ini hanya terdiri dari 1 bab. Dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa karya tulis ilmiah yaitu suatu tulisan yang berisi hasil kegiatan penelitian yang membahas suatu permasalahan dan hasil pemecahan masalah tersebut. Permasalahan dan pemecahannya berdasarkan pengamatan, penyelidikan, maupun pengumpulan data dengan teknik tertentu dan ditulis dengan bahasa yang baku. Jadi, untuk teman-teman, jika membuat karya tulis ilmiah haruslah logis agar pembaca mengerti dan paham. Selain itu, harus juga relevan agar dibaca oleh orang lain dengan kurun waktu yang tidak terbatas. Nah, yang terakhir yaitu layak. Maksud dari layak ini yaitu layaknya dibaca oleh orang-orang. Baik teman-teman, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.